Sudah siap belajar hari ini? Saya yakin pasti siap. Hari ini kita akan belajar kata 3 dan kata 4, yaitu Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12. Ini masih ada di materi bab 1. Apa yang akan kita dapatkan dengan belajar di hari ini? Yang pertama, kita akan mampu membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 sesuai kaidah tajwid. Kemudian yang kedua, kita dapat menganalisis Quran Surat Al-Hujurat 10 dan 12. Dan yang terakhir, kita mampu menjelaskan asbabun nuzul dari Quran Surat Al-Hujurat 10 dan ayat 12. Baiklah, mari kita mulai dengan membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Ayat ini menjelaskan tentang perintah untuk kita saling menjaga ukhuwah atau saling menjaga persaudaraan. Kemudian yang kedua, perintah kita untuk bertakwa supaya kita mendapat rahmat dari Allah. Kalau rahmat Allah sudah ada pada kita, maka apapun yang akan kita minta, insya Allah akan mudah diijabah oleh Allah. Selanjutnya, kita belajar mengidentifikasi tajwid pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Perhatikan tulisan yang dilingkari. Yang pertama, ada kata inna. Inna ini nunnya bertasdid, maka dibaca hunna atau dengung. Inna. Kemudian lingkaran yang kedua, ini ada huruf al. Alnya dibaca jelas. Innama. Jadi alnya terdengar. Ini namanya ilhar komariah. Kemudian lingkaran yang kedua itu al-mu'minuna. Pada kata nuna dibaca atau hukum bacaannya ini maktubi'i, artinya dibaca panjang. Kalau ada waw sukun sebelumnya dhammah, ini namanya maktubi'i. Atau ada alif sebelumnya fathah, ini juga maktubi'i. Ada juga ya sukun sebelumnya kasrah, itu juga maktubi'i. Jadi huruf mat itu ada 3, yaitu alif, ya, dan waw. Kemudian yang keempat, ada tanwin bertemu dengan fa. Ihwatun wa ashlihu. Tanwin bertemu fa ini cara membacanya adalah samar. Hukum bacaannya namanya ihfa hakiki. Lingkaran yang kelima, pada kata fa ashlihu, hu ini dibaca maktubi'i seperti tadi, ada waw sukun sebelumnya dhammah. Kemudian yang terakhir, lingkaran yang terakhir, la'allakum turhamun. Ada mim sukun bertemu dengan ta. Ini namanya ilhar syafawi.
cara membacanya yaitu dengan dibaca jelas. La'allakum turhamun. Tidak boleh dibaca la'allakum turhamun. Yang benar la'allakum turhamun. Itu tajwid yang ada pada Quran surah Al-Hujurat. Supaya kita belajar mengenai tajwid pada Quran surat Al-Hujurat ayat 10, selanjutnya kita belajar tentang asbabun nuzul Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Nah, asbabun nuzul itu apa? Asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab diturunkannya ayat, atau asal mula kenapa ayat ini kemudian turun. Cerita awal mulanya ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi, Anas radhiyallahu an berkata, dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaiknya baginda menemui Abdullah bin Ubay. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menemuinya dengan mengenungkan keledai. Sedangkan kaum muslim berangkat bersama beliau dengan berjalan kaki melintasi tanah yang tandus. Ketika Nabi SAW menemuinya, ia berkata, menjauhlah dariku, demi Allah bau keledaimu menggangguku. Maka berkatalah seseorang dari kaum Ansor di antara mereka, demi Allah sesungguhnya keledai Rasulullah lebih baik daripada kamu. Maka seseorang dari kaumnya marah demi membela Abdullah bin Ubay dan dia mencelanya, sehingga marahlah setiap orang dari masing-masing kelompok. Saat itu, kedua kelompok saling memukul dengan pelpa kurma, tangan dan sandal. Kemudian sampai kepada kami bahwa telah turun ayat Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya, jika dua kelompok dari kaum muslimin berperang maka damaikanlah keduanya. Nah, itulah asbabun nuzulnya dari Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Selanjutnya kita belajar Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Jika yang ayat 10 masih belum paham, silahkan bisa bertanya lewat kolom komentar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang mengguncing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha penerima taubat dan maha penyayang. Nah, ini sudah jelas. Ayat ini melarang kita untuk berprasangka, tentunya berprasangka yang buruk. Kemudian dilarang untuk mencari-cari kesalahan orang lain.
dilarang untuk menggunjing karena perbuatan yang seperti itu sama halnya dengan kita memakan daging saudara kita sendiri. Ini merupakan contoh gambar animasi yang merupakan gambaran dari isi Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Dua gambar ini merupakan contoh dari perilaku yang harus dihindari, yang harus dijauhi sesuai dengan pesan dari Quran Surat Al-Hujurat. Nomor yang pertama, ada 3 anak. Yang pertama, anak ini anak yang gemuk. 2 orang di belakangnya saling mengejek atau saling rasani ngorok. Kemudian gambar yang kedua, ada seorang anak perempuan yang berhijab malah diolok sama 2 temannya dengan berkata, "Elai pakai kerudung pada saat Ramadan saja, buat apa?" Katanya, nah, 2 gambar ini merupakan perbuatan yang harus dijauhi. Kenapa? Karena dalam Quran Surat Al-Hujurat, orang yang berbuat demikian itu sama halnya dengan kita memakan daging saudara kita yang sudah mati. Bukankah itu menjijikkan? Nah, kalau tahu menjijikkan, maka janganlah lagi mulai sekarang mengolok-olok teman, berprasangka. Selanjutnya adalah sekarang asbabun nuzul dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 2. Nah, sampai di sini pertemuan kita kali ini.